Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neha Ihsanul Fadilah dari kelas 11 IPA 4. Saya di sini akan menjelaskan mind mapping saya dalam pelajaran bahasa sejarah yang berjudul Antara Kolonialisme dan Imperialisme. Yang pertama di sini ada pemburuan mutiara dan perebutan hegemoni. Untuk yang ke-1 ada rempah-rempah. Alasan Eropa membutuhkan rempah-rempah: suhu dingin, iklim subtropis, komoditas paling laku, digunakan sebagai bumbu makanan, minuman penghangat tubuh. Jadi mereka itu membutuhkan rempah-rempah karena suhu di Eropa itu sangat tinggi, dan jadi mereka ingin menemukan rempah-rempah untuk penghangat tubuh juga, terus sebagai bumbu makanan seperti itu. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel tersendiri pengertiannya yaitu pusat perdagangan, batu mulia, emas, logam, rempah-rempah, gading, seperti itu. Konstantinopel direbut Turki pada tahun 1453, yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II. Dampak perebutan Konstantinopel itu adalah sulit memasuki kota Konstantinopel, dilarang berdagang, masyarakat Eropa susah mendapatkan kebutuhan pokok, munculnya keinginan melakukan penjajahan daerah penghasil rempah-rempah. Jadi mereka merasa berkeinginan untuk menjajah atau menjelajah karena mereka sangat membutuhkan rempah-rempah tersebut. Yang selanjutnya ada bangsa penjelajah samudra. Di sini ada 4 negara. Dari 4 negara tersebut ada beberapa yang melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama ada Portugis. Di Portugis ada Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Alfonso da. Yang di Spanyol ada Christopher Columbus, Magellan, Jan Sebastian. Di Belanda ada William Barents, Cornelis de Houtman. Di Inggris ada Francis Drake, Thomas Cavendish. Itulah orang-orang yang melakukan penjelajahan samudra. Ada faktor lain Eropa melakukan penjelajahan, yaitu ada 3G. 3G tersendiri yaitu ada gold, glory, dan gospel. Pengertian dari 3G tersebut adalah untuk gold, memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan barang berharga. Jadi mereka ingin mengumpulkan barang-barang misalkan seperti emas, seperti itu, untuk mengumpulkan keuntungan tersebut. Dilanjut ke glory. Glory memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Untuk glory tersebut seperti menjajah negara-negara untuk mencari rempah-rempah, melakukan penjelajahan atau penjajahan ke negara tersebut, misalkan untuk mencari emas, seperti itu. Untuk gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama Katolik dan Kristen Protestan. Jadi selain mereka mencari kekayaan dan kejayaan, mereka juga menyebarkan agama-agama untuk menjalankan tugas suci, seperti itu. Dilanjut ke rute ekspedisi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rute yang menjalankan ekspedisinya. Yang pertama ada rute ekspedisi Christopher Columbus. Untuk ekspedisi Christopher Columbus, yaitu sebenarnya rute ekspedisi itu ada 9 rute ekspedisi, namun saya tuliskan di sini ada 6 karena ketidakcukupan ini. Untuk yang pertama ada rute ekspedisi Magellan dan
ada rute ekspedisi Bartolomé Dias. Dia memulainya pada tahun 1488. Mereka mencari ke daerah timur, menyusuri pantai barat Afrika dan pelabuhan Sabon Portugis untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian sampai di Tanjung Harapan. Rute ekspedisi Bartolomé Dias hanya sampai di TJ Harapan karena beberapa faktor, salah satunya adalah gelombang ombak. Itu adalah kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, dan rombongannya mereka akhirnya kembali ke negara asalnya. Dilanjut ke rute ekspedisi Vasco da Gama. Mereka memulai pada tahun 1947. Mereka menyusuri rute yang sama seperti yang pertama tadi, Bartolomé Dias. Mereka menyusuri Samudra Hindia dan sampai di Calicut, Goa pada tahun 1498. Lalu mereka memasang patok yang bernama katrau untuk memandangkan bahwa wilayah yang sudah dilewati oleh mereka akan menjadi wilayah kekuasaannya. Seperti itu, mereka menjalankan glory tersebut untuk mencapai kejayaannya. Mereka kembali ke negaranya setelah bertahun-tahun. Dilanjut ke rute ekspedisi Alfonso Albuquerque. Mereka memulai pada tahun 1916. Mereka melakukan pelayaran dengan mengikuti rute pendahulunya. Jadi setiap rute itu, setiap orang-orang yang menjalani rute ekspedisi tersebut, mereka seperti mendapat informasi bahwa orang yang sebelumnya itu mengikuti rute pendahulunya, seperti misalkan tadi ekspedisi Bartolomé Dias itu yang pertama, lalu dilanjut oleh Vasco da Gama. Jadi mereka itu melanjutkan orang-orang yang sebelumnya seperti itu, karena orang-orang yang sebelumnya belum menemukan rempah-rempah seperti itu, jadi mereka ingin menelusurinya lebih lanjut seperti itu. Mereka mendengar bahwa rempah-rempah yang mereka cari tidak ada di Calicut, Goa. Lalu mereka pun berpendapat bahwa mereka berpendapat ada di Selat Malaka rempah-rempah tersebut. Akhirnya mereka menyeberang ke Selat Malaka untuk menguasai Selat Malaka dan mencapai perlawanan dipimpin oleh Fatih Qadir pada tahun 1912 sampai 1513. Jadi pada 1 tahun tersebut mereka menyerang Selat Malaka untuk mendapatkan rempah-rempah, namun gagal pada tahun 1512 karena terdesak-desak seperti itu. Jadi mereka mundur dan pindah ke Demak di Jawa. Lalu pada tahun 1513 terjadi lagi penyerangan perlawanan dari kerajaan Demak yang dipimpin oleh putra mahkota, yaitu Pati Unus dan Pati Kadir. Jadi namun mereka masih gagal sehingga kekuasaan Portugis semakin kuat. Yang dilanjut ke rute ekspedisi Christopher Columbus. Mereka memulai pada tahun 1942 dan tiba ke Atlantik yaitu pada tanggal 6 September 1942 dan tiba di Cape Bahama pada tanggal 12 Oktober 1942. Namun mereka kembali karena yang dikiranya adalah Hindia. Jadi mereka itu menyusuri ke tempat-tempat seperti Cape Atlantik dan Cape Bahama yang dikiranya adalah Hindia, padahal itu bukan. Dilanjut ke rute ekspedisi Magellan dan Jens Sebastian Elcano. Mereka memulai pada tahun 1520. Mereka menyusuri beberapa negara seperti ke Samudra Pasifik. Mereka sampai di Filipina, bahkan mereka melakukan pertempuran seperti itu. Mereka bertempuran dengan rombongan Magellan dan penduduk sekitar sehingga
Magellan tewas. Jadi mereka itu menyerang Filipina dan mereka gagal. Jadi si Magellan tersebut akhirnya tewas karena dalam pertempuran tersebut. Dilanjut oleh Jan Sebastian. Dan Jan Sebastian yaitu mereka menemukan rempah-rempah di Maluku. Di situ ada sebuah asumsi bahwa yang pertama menemukan rempah-rempah yaitu adalah Magellan, padahal Jan Sebastian. Jadi asumsi itu mereka mengasumsikan bahwa yang pertama menemukan rempah-rempah yaitu adalah Magellan, padahal Jan Sebastian. Dilanjut ke rute ekspedisi Wilhelmine Barents. Dimulai pada tahun 1594 dan mereka pergi ke Kutub Utara, namun mereka terjebak karena di Kutub Utara itu mungkin suhu dan juga itunya yang akhirnya mereka tewas di sana. Jadi di dalam rute ekspedisi Wilhelmine Barents itu semuanya tewas karena kesalahan dan tidak membawa petunjuk atau pengetahuan tentang pelayaran seperti itu. Dilanjut ke rute ekspedisi Cornelis de Houtman and Peter Kaiser. Melakukan pelayaran pada tahun 1595 dengan 249 awak kapal dan 64 meriam. Jadi mereka itu sebelum berangkat mereka menyiapkan kapal meriam untuk jaga-jaga seperti dalam pertempuran mereka bisa menggunakan meriam tersebut. Lalu mereka sampai di Portugis pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Mereka gagal karena sikap mereka yang angkuh membuat Banten tidak nyaman. Namun rute ekspedisi ini adalah yang terbaik dibanding rute yang sebelumnya. Walaupun mereka gagal, rute ini disebut rute yang terbaik karena kesiapan mereka dalam melakukan pelayaran. Dilanjut ke rute ekspedisi Jacob van Heemskerck. Mereka tiba di Banten pada tahun 1598. Ia melanjutkan ke pelayaran ke Tuban dan pada tahun 1599 tiba di Maluku. Ekspedisi ini berhasil karena dengan simpati mereka kepada masyarakat yang ramah. Jadi masyarakat itu menerima mereka dengan baik karena sikap mereka yang ramah seperti itu, dan mendapatkan rempah-rempah yang akhirnya Belanda ingin memonopoli perdagangan Nusantara. Karena mereka memonopoli perdagangan Nusantara karena mereka itu ingin terus berlanjut seperti itu. Jadi mereka melakukan perdagangan dengan Nusantara seperti itu. Dilanjut ke rute ekspedisi Francis Drake dan Thomas Cavendish. Pada tahun 1579 tiba di Nusantara. Lalu tahun 1664 membantu dagang di Indonesia seperti di Ambon. Jadi mereka itu mendapat rempah-rempah. Mereka itu mendapat rempah-rempah lalu membantu Nusantara melakukan perdagangan seperti di Ambon, Ujung Pandang, Makassar, dan di Jakarta. Itu adalah rute-rute ekspedisi yang mereka jalankan. Kesimpulannya jadi mereka latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki pada tahun 1953 yang menyebabkan bangsa Eropa kesulitan untuk memperoleh rempah-rempah. Datanglah keinginan untuk menjelajah ke beberapa pulau dibarengi dengan beberapa faktor seperti rute-rute tersebut dan mereka mempunyai semangat 3G tersebut, yaitu ada Gold, Glory, dan Gospel. Akhirnya mereka sampai di Nusantara, namun setelah lamanya mereka diusir karena keangkuhan mereka. Jadi itu tergantung simpati-simpati mereka tersendiri. Ada yang angkuh dan ada juga yang memiliki sifat ramah. Jadi seperti itu. Untuk catatan, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bangsa Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Maka dari itu kita harus memperbaiki sumber daya alam yang
kita rusak sendiri, dan kita harus tingkatkan sumber daya alam kita supaya alam itu terjaga. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan, dan kesalahan pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.